Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita akan bahas ya. Nah, sebelum mulai aplikasi Android kita, kita akan membahas sejarah Android ya. Jadi sejarah Android itu ya dimulai dengan tahun 2000. Nah, di mana Google mulai bekerja sama dengan perusahaan Android Inc. ya. Di mana perusahaan itu terletak di Santo Alto, California ya. Nah, jadi Android mulai 2007 ya, terbukti ya dengan studi melakukan bahwa Google meminta hak paten aplikasi seluler ya. Jadi Google itu meminta hak sesungguhnya pada perusahaan Android Inc. untuk namanya hak aplikasi selulernya. Nah, jadi Google ini mengakuisisi ya. Nah, selanjutnya ini Nexus One ya. Produk Google pertama kali itu adalah Nexus One. Nah, jadi dia menggunakan sistem operasi Android yang diproduksi oleh HTC Corporation. Nah, dan tersedia di pasaran tahun 2010-an. Nah, jadi Google ini ya menjadi anak sepenuhnya ya. Jadi Android Inc. itu menjadi anak sepenuhnya perusahaan Google pada tahun 2005 ya, sampai dengan sekarang ya. Jadi Android itu dirilis pada tahun 2007 dan ponsel Android pertama kali dimulai pada tahun 2008. Nah, sejarah pengembangan Android tidak terlepas dari namanya rilis ya. Kalau kita di pasaran kita pasti tahu yang ada Android Pie, Oreo, Nugget, Marshmallow. Nah, update ini ya pastinya ditandai dengan namanya peningkatan performa dalam Android. Nah, dalam sejarah pengembangan Android development ya. Nah, jadi Android mulai diperkenalkan pertama kali ya untuk membuat aplikasi ya. Nah, dan dengan menggunakan base bahasa pemrograman Java. Nah, banyak yang kita tahu bahasa pemrograman Java itu berasal dari aplikasi yang bernama NetBeans ya. Nah, terus kalau kita pasti menginstal Java, pasti kita akan menginstal JDK, Java Development Kit ya. Jadi dan juga tidak semua program Java itu bisa digunakan ya. Jadi Android pertama kali itu untuk base membuatnya sebelum Android Studio itu ada namanya Eclipse ya. Nah, saya mengikuti itu Eclipse. Nah, jadi itu based on to programming Java programming. Nah, jadi Android itu hanya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, jadi dan sedikit fitur pemrograman yang terdapat di Java. Jadi nggak semuanya ada di Android. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu jadi kita ada API ya, API di Android. Nah, walaupun bahasa yang sama tapi teknologinya berbeda-beda. Jadi API itu dikembangkan untuk bisa menjawab tantangan dari Android sendiri. Nah, selanjutnya ya. Jadi Android Studio itu ya merupakan adalah seperti text editor canggih yang bisa mengcompile, mengecek ataupun membuild aplikasi. Nah, yang dibuat oleh Google yang sudah disediakan oleh Google dengan environment Android. Bahkan di situ sudah ada namanya emulatornya sehingga kita bisa mengetes ya. Nah, jadi Android Studio itu dibangun di atas namanya IntelliJ IDE ya. Nah, jadi kalau kita pandai mendevelop dari IntelliJ IDE, mudah-mudahan kita bisa akhir dalam menggunakan Android Studio. Nah, jadi Android Studio itu merupakan open source, open source ya freeware ya. Lebih tepatnya Android Studio itu merupakan freeware. Nah, kita bisa dapatkannya dengan gratis. Nah, di sini ada Android SDK ya. Android SDK ini ya. Jadi ketika kita menjalankan first project ya, maka nanti Android SDK-nya akan berjalan ya teman-teman. Nah, ketika Android SDK berjalan, nah maka itu ada terjadi proses download ya. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan kayak kita install Android, kita pakai Android JDK ya, seperti itu. Oke. Nah, Android ini sendiri ya merupakan open source ya. Nah, jadi bisa kita edit ya, bisa kita tambah API-nya. Nah, jadi juga ini Android ini
kita dibuat banyak vendor yang membuat Android ya, seperti Samsung, habis itu Xiaomi, habis itu sampai kepada kita ada Android jam ya. Jadi semua sistem operasi itu tidak semuanya sama kompatibel ya. Jadi itu hanya kita perlu hati-hati untuk memastikan kode programnya ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ada namanya API level ya. Nah, jadi dalam catatan rilis aplikasi ya, nah jadi kita mengenal namanya API ya. Nah, jadi setiap Android itu memiliki API ya, setiap update ya. Jadi kalau seperti Windows Update, nah itu memiliki update-update-nya tersendiri ya. Nah, justru di Android ini mempaket-paketkan update itu sangat menarik ya. Jadi si Android ini sendiri menamakan API level. Nah, sehingga yang sekarang ini udah menjadi level 33. Nah, jadi di setiap API level itu akan menyertakan fitur-fitur apa yang akan diterapkan pada API tersebut ya. Contohnya di API 12 kita lihat. Nah, di sini ada contoh API ataupun perubahan pada engine-nya sendiri ataupun penambahan fitur. Nah, jadi di sini ada seperti OS optimization, terus ada Twin of multitasking, ada improved completely experience. Nah, seperti ini dia untuk update pada Android Studio sendiri. Nah, jadi API ini berfungsi untuk kita menandai ya. Kalau zaman dulu kan menandainya dengan aplikasi APS sekian. Nah, itu Nugget, ini Marshmallow, nah seperti itu ya. Nah, jadi itu dia untuk API levelnya. Jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi API-nya, maka semakin banyak fitur yang akan diinstal dalam aplikasi Android kita. Nah, selanjutnya ini ada API ya. Jadi kita sudah bahas tadi API ya. Terus di sini API yang kita pilih ya. Jadi semakin banyak dan semakin juga sedikit device-nya ya. Jadi Android itu sendiri yang bergerak pada API ya. Studio sendiri sih ya. Nah, ini seperti ini tampilan terbarunya ya. Jadi di tampilan Android Studio sendiri ya, di sini kita bisa memilih project yang sudah ada. Nah, selanjutnya ini kita tinggal visit now project ya. Cuman kalau kita mau customize ini apanya fiturnya ya atau temanya, ini kita bisa klik sini ya. Ini mode putih, ini mode dan ini plugin-pluginnya. Ini bisa kita masukkan ke dalam namanya Android Studio ya. Nah, jadi kalau kita memulai project ya, saya jelaskan nanti di sini kita mulai di basic activity. Ya, di sini name-nya itu adalah nama dari project kita ya. Terus di sini ada paket dari project kita yang akan nanti kita sesuaikan, dan di sini adalah tempat di mana kita akan meletak project kita. Nah, selanjutnya ini ada namanya bahasa pemrograman yang digunakan ya. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Android Studio sendiri ada dua, yaitu adalah bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, jadi Android sendiri ya, pihak Google yang menginginkan bahwasanya nanti pengembangan selanjutnya akan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, jadi kita diwajibkan untuk bisa paham dengan bahasa Kotlin. Nah, ini API level ya, API level jadi semakin banyak atau semakin tinggi level API-nya, maka versinya ataupun fitur dalam aplikasi Android tersebut maka semakin tinggi ataupun semakin banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita targetnya adalah punya saya misalnya pakai aplikasi KitKat, otomatis saya tidak bisa mendevelopnya ke aplikasi misalnya ke AP33 karena nanti bakal banyak fitur yang nggak support. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan program compatible atau device mana yang kita akan tuju. Kalau sudah kita akan finish, nah ketika sudah kita akan finish, kita coba finish ya. Nah, sini ya kita akan melampirkan nama workspace ya. Nah, jadi si Android ini ketika kita mulai first project ya, pasti dia akan scanning file index ya. Nah, terus di sini nanti akan kita lihat namanya Gradle. Nah, Gradle itu sendiri ya adalah alat bantu untuk supaya Android ini bisa mengbuat kode yang kita buat ya. Jadi dia akan menyesuaikan API dengan code yang kita buat. Nah, jadi kiranya cukup sekian penjelasan dari saya yang singkat ini. Nah, jadi untuk mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan bisa buat basic program dengan menggunakan Android Studio.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.